Shalom, Bapak Ibu, Saudara sekalian. Sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa minta pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu, berilah pengertian kepada kami, dan biarlah hidup kami diubah oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Perenungan firman Tuhan pada hari ini saya beri judul Mana yang lebih penting? Perasaan saya atau Tuhan? Mari kita akan membuka di dalam Yunus pasal 4. Kita hanya membaca 3 ayat, mulai dari ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Yunus pasal 4 ayat 1 sampai 3. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Bapak Ibu Saudara sekalian, mana yang lebih penting? Perasaan saya atau perintah Tuhan? Kita hidup di dalam dunia yang sangat memanjakan kita dan mendorong kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Pengetahuan tentang pentingnya memenuhi keinginan dan harapan customer sudah menjadi bagian pengertian dunia kita. Sehingga kita terbiasa dilayani, terbiasa diikuti keinginannya. Sampai ama Tuhan pun kita mengharapkan yang sama. Tuhan ada untuk saya. Tuhan ada untuk mendengarkan doa saya. Tuhan tugasnya adalah memenuhi keinginan saya. Tidak diucapkan sih, tapi ini adalah pemahaman, termasuk pemahaman orang Kristen. Apa buktinya? Buktinya, Bapak Ibu, ada orang-orang Kristen yang marah, yang tersinggung, yang pergi tinggalkan Tuhan, tinggalkan pelayanan, tidak lagi mau taat kepada firman Tuhan karena doa dan keinginannya tidak dipenuhi oleh Tuhan. Seperti Yunus, marah, kecewa, pahit kepada Tuhan karena Tuhan tidak melakukan seperti yang dia inginkan. Apa yang menjadi keinginannya tidak dipenuhi oleh Tuhan. Yunus adalah nabi. Tugasnya adalah menyampaikan firman Tuhan kepada orang yang Tuhan utus. Tapi karena perasaan personalnya, kebenciannya kepada orang Niniwe, dia menjadi bersedia untuk tidak menjadi alat Tuhan. Yunus bersedia tidak lagi memenuhi rencana dan kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Yunus menjadikan dirinya sebagai pusat, sentra, point of reference, satu-satunya pertimbangan bahkan untuk taat atau tidak taat kepada perintah Tuhan. Karena dia benci kepada orang Niniwe, maka dia marah waktu Tuhan menyelamatkan Niniwe. Dan dia menuntut Tuhan harus memenuhi keinginannya. Yang namanya hamba Tuhan
Bapak Ibu, Nabi Tuhan normalnya akan sangat bersukacita kalau jemaat taat dan bertobat, melakukan perintah Tuhan, hidup bagi Tuhan. Itu adalah sukacita. Sepertinya hanya Yunus yang tidak senang ketika peringatan firman Tuhan ditanggapi dengan pertobatan seluruh orang Niniwe. Sehingga dia ngambek, dia marah sampai mati katanya kepada Tuhan. Menurut Yunus, harusnya Tuhan mempertimbangkan perasaanku. Harusnya Niniwe tidak bertobat. Harusnya Tuhan jangan mengampuni orang Niniwe. Bapak Ibu, apakah engkau sedang menyimpang dari jalan, maksud, dan kehendak Tuhan buat hidupmu? Apakah engkau sedang tidak taat kepada Tuhan? Tidak mau ke Niniwemu karena personal feeling, perasaan pribadimu, emosimu? Apakah engkau marah? Apakah engkau tidak taat kepada Tuhan saat ini? Apakah engkau sedang melarikan diri ke Tarsusmu? Kembalilah kepada Tuhan. Taat kepada perintah Tuhan jauh lebih penting daripada perasaan. Biarlah Tuhan menolong kita untuk hidup taat kepadanya, menundukkan perasaan kita sendiri, emosi kita sendiri, mau lebih taat kepada perintah Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, berbicaralah sampai ke dalam hati kami, supaya kami menyelidiki hati kami. Adakah kami mementingkan perasaan pribadi kami, emosi kami, jauh lebih penting daripada mentaati dan melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami? Apakah di dalam hidup kami lebih menuruti perasaan kami, keinginan kami, daripada taat kepada firman-Mu? Tolonglah kami ya Tuhan, berbicaralah kepada kami, supaya hidup kami dicocokkan dengan firman. Dengan demikian kami menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian.